Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cece di contoh atau video pembelajaran tentang tutorial menggunakan CorelDRAW. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit sharing kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana mempercepat desain dengan shortcut di keyboard, supaya apa yang kita buat sehingga lebih efektif bagi teman-teman sekalian atau kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita mulai. Dalam kesempatan ini saya akan membuat baru, itu di new. Yang pertama adalah teknik perataan yang berada di menu objek. Nah, salah satunya di sini. Nah, kita akan menggunakan alignment. Contoh alignment left, right, top, alignment button. Nah, ini tidak muncul kebetulan karena saya belum membuat sebuah objek. Oke. Kita lihat teknik perataan yang pertama, biar lebih jelas. Nah, kita lihat, saya akan membuat objek yang pertama. Saya akan membuat objek rectangle tool segi 4. Selanjutnya yang kedua adalah ellipse atau lingkaran. Dan yang ketiga, saya akan buat segitiga. Nah, lebih kecil biar kelihatan perbedaannya. Saya akan menggunakan warna dari masing-masing objek. Yang pertama saya akan warna biru. Yang kedua saya akan kasih warna kuning. Dan yang ketiga saya akan kasih warna oranye. Nah, biar kelihatan perbedaannya, kita akan bedakan yaitu bagaimana kita merata kiri. Contoh gini, kita blok semuanya dengan menselect objek semuanya. Contoh kita pijit tambah L. Nah, maka dia akan rata kiri sebelah sini. Ya, saya ulangi. Ya, contoh blok pijit L. Nah, terus untuk selanjutnya yang kedua, untuk rata kanan. Jadi nanti tetap patokannya atau sebagai dasar dia rata kiri atau rata kanan adalah ke objek yang pertama. Ke objek ini yang berwarna biru. Yang kedua, alignment right. Nah, kita pijit yaitu di sini adalah R untuk mempercepat. Nah, maka dia menjadi rata kanan karena R right, ya. Nah, kita lagi coba yang ketiga adalah alignment top. Top, contoh itu fungsinya adalah untuk rata atas. Maka kita blok, lalu kita pijit T, maka dia akan rata atas. Jadi sebelah sini yang ratanya, ya, biar kelihatan. Nah, terus selanjutnya adalah untuk rata bawah. Maka kita klik yang B atau ketikan di keyboard B untuk rata bawah. Dan juga selanjutnya untuk center, supaya semuanya menjadi satu di tengah-tengah. Nah, maka kita akan rata tengah, yaitu kita tinggal ketikan E. Nah, itu rata tengah, ya. Rata tengah ini simetrisnya. Nah, ini sudah termasuk adalah rata tengah. Selanjutnya untuk alignment center vertikal. Jadi untuk vertikal, ya, kita coba memanjang, yaitu kita akan pijit C. Nah, akan seperti ini. Jadi tadi kan kalau sudah rata tengah dan ini rata center vertikal, tadi horizontal, ya. Yang E itu horizontal, yang vertikal, maka ini disebut atau ini posisinya adalah sudah rata semua. Terus selanjutnya
kita akan memindahkan objek itu ke lembar kerja. Lembar kerja salah satu contohnya yang ini. Ya, salah satu contohnya yang ini, lembar kerja. Nah, bagaimana untuk cara memindahkannya? Maka adalah center of face, yaitu tinggal pijit P. Maka dia akan menjadi ke tengah P. Ke tengah-tengah objek yang, atau ke tengah-tengah objek lembar kerja yang telah kita buat. Nah, di sini contoh juga saya akan membuat satuannya atau unitnya ke cm dengan ukuran A4 ya, dengan ukuran A4. Maka kebetulan ini, nah kita akan pindahkan menjadi rata tengah P. Nah, kebetulan ini sudah tengah tadi karena saya sudah pindahkan ke tengah. Nah, itu tips atau trik atau langkah-langkah teknik perataan yang berada di menu objek di sini. Nah, di menu objek di sini, Polygon and Disturb. Nah, maka oke. Selanjutnya kita yang kedua adalah perataan kotak yang sudah diedit dengan duplikat. Contoh ya, saya akan contohkan. Saya akan pindahkan ini. Saya perataan kotak. Nah, contoh ini kotak ini. Saya akan contohkan kotak ini. Nah, untuk salah satu untuk menduplikat atau menggandakan lebih dari satu, maka kita tinggal pijit CTRL plus D. CTRL D. Maka kita akan kelihatan ini ya. Saya ulangi biar kelihatan. Saya kasih frame antar perbedaannya ini frame putih. Nah, CTRL D. Nah, maka akan kelihatan ini objek yang pertama, ini objek yang kedua. Lalu kita coba akan pindahkan supaya nanti misalkan antara jarak yang satu dengan yang jarak yang satunya lagi itu sama. Contoh, kita akan pindahkan. Nah, ini adalah langkah pertama atau yang namanya adalah eksekusi pertama. Nah, maka kita akan, ketika kita Ctrl D lagi, maka dia otomatis akan menduplikat sesuai yang kita inginkan. Contoh, CTRL D lagi. Nah, maka antara jarak ini dan ini sama. Ini dan ini juga sama. Maka CTRL D lagi. Maka antara jarak ini dan ini sama. Terus bagaimana selanjutnya? Takutnya di sini tidak rata. Nah, maka tinggal kita ketikkan saja tadi untuk rata atas, yaitu pijit T atau top. Nah, maka untuk ini disebut ini sudah rata atas. Nah, itu. Jadi itu untuk contoh untuk menduplikat atau memperbanyak objek yang akan kita buat. Maka dari itu, ya ini salah satu tips dan trik supaya mempercepat pekerjaan kita. Mempercepat pekerjaan kita. Selanjutnya, saya hapus. Ya, kita hanya butuh satu saja. Nah, selanjutnya untuk yang selanjutnya, yang ketiga, kita akan oh ya, dan ini juga berlaku untuk selain objek ini berlaku juga untuk teks. Ya, kita contoh. Untuk tag belajar sini Corel Draw. Kita ada dua objek. Nah, bagaimana? Kita sama. Tadi contoh kita akan rata atas, maka kita tinggal pijit T, maka akan rata atas. Ya, kalau kita pijit E, maka dia akan rata tengah. Ya, kalau pijit E akan rata tengah. Jadi sama ini jaraknya antara tengah-tengah. Nah, kalau kita pijit P, maka dia akan ke tengah-tengah objek atau ke tengah-tengah lembar kerja yang telah kita buat. Contoh P. Nah, maka dia akan tengah-tengah. Semuanya antara kata Corel dan kata belajar. Tuh. Oke, kita buat. Selanjutnya yang ketiga. Nah, kita akan menggunakan teknik editing tag dan kontur. Editing tag dan kontur. Saya akan perbesar. Saya akan rubah hurufnya menjadi ini supaya lebih kelihatan besar. Nah, kontur. Nah, kita coba satu.
kita akan kasih kontur. Sebelah sini ada kontur. Nah, kontur itu adalah salah satunya untuk membentuk background, atau seperti yang kemarin saya jelaskan itu untuk menambahkan frame dari huruf. Nah, selain kemarin yang tadi dan kemarin yang saya jelaskan, ini ada teknik yang lain juga. Contoh ya, saya akan buat konturnya adalah ini ada untuk center, ini untuk inside jadi di tengah, dan ini outside. Kalau outside adalah kontur untuk di luar. Nah, salah satunya seperti yang kemarin saya jelaskan itu tentang memframe, kasih frame supaya hurufnya kelihatan jelas. Contoh, klik di sini, nah maka akan seperti ini. Maka kita akan perkecil. Kita boleh, ini kita misalkan 1, kita akan perkecil supaya kelihatan tidak terlalu gede. Nah, ini kontur, dan ini juga Anda bisa rubah-rubah. Silakan di sini konturnya ada warna. Nah, silakan Anda tinggal pilih ya selain yang kemarin ya kontur tersebut. Nah, itu untuk menambahkan frame dari setiap huruf. Nah, ini bisa kita perbesar. Yang warna kuning ini kita bisa perbesar dan perkecil sesuai dengan keinginan kita. Disesuaikan saja. Misalkan kita cukup seperti ini, segede gini, atau kita bisa sedikit lagi perbesar. Nah, maka akan seperti ini. Terus selanjutnya kita akan memindahkan atau memisahkan antara frame dengan yang tulisan utama ini, yaitu dengan memijit itu CTRL-K. Nah, CTRL-K dia sudah terpisah antara frame dengan tulisan yang utama. Kita lihat, nah ini ya, jadi antara huruf dan frame itu sudah terpisah. Dan untuk selanjutnya kita kembali lagi ke objek yang telah kita buat. Kita akan lihat perbedaannya, yaitu shortcut untuk mengalihkan atau memindahkan objek, bisa jadi ke atas, bisa jadi ke bawah. Nah, itu. Nah, kita akan memindahkan objek ini, objek segitiga ini menjadi ke bawah yang kuning ini, yang ellipse. Nah, kita akan coba, yaitu dengan cara menggunakan CTRL page down. Maka dia otomatis akan ke bawah yang ellipse tadi, yang warna kuning. Nah, itu ya. Terus kita juga dia akan menjadikan ke bawah yang warna biru. Tinggal kita page down lagi, maka dia akan menjadi yang paling bawah. Kita akan ke ataskan lagi yang objek yang segitiga tadi, maka tinggal kita klik page up, CTRL page up. Kita ataskan, kita ke ataskan lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita akan menjadikan yang warna oranye atau segitiga ini, objek segitiga ini akan menjadi yang paling bawah langsung. Maka mudah saja, kita tinggal pijit CTRL page N ya, CTRL page N. Itu tadi CTRL page N, maka dia otomatis akan ke bawah. Lalu bagaimana cara? Terus kita akan menjadikan objek tersebut menjadi yang paling atas. Maka tinggal ketikkan saja di keyboard itu CTRL home, maka dia akan menjadi yang paling atas. Selanjutnya, misalkan ketika kita sudah buat satu objek, kita ini kan kalau kita klik lagi, kita harus ke pick tool kan, ke normalkan lagi, maka kita harus bisa geser mouse. Nah, maka itu ada cara yang paling mudah, yang paling cepat, yaitu ketika kita sudah membuat satu objek, sudah cukup misalkan, nah maka kita akan membuat untuk menjadikan ini menjadi normal, maka kita mudah tinggal pijit spasi, maka dia otomatis akan normal kembali. Saya contohkan lagi. Kita akan buat objek, kita lihat posisinya di kursor. Ya. Maka lihat kursor yang ini itu bentuknya plus dan ada segi 4 di bawah. Maka ketika kita pijit spasi, maka dia akan normal menjadi panah. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu fungsi dari space ya, untuk menormalkan ke pick tool. Selanjutnya, saya akan contohkan untuk power clip. Saya butuh satu saja. Kita coba. Jadi saya ambil sebuah contoh gambar. Ini
atau gambar ini ya. Kita akan kasih warna kuning biar kelihatan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang power clip, bahwa tentang power clip yaitu caranya adalah klik objek di sini, klik kanan, maka kita insert power clip. Maka itu cara yang seperti biasa. Kita akan membuat power clip itu secara lebih cepat. Membuat power clip, mengedit power clip, dan memfinishkan power clip. Itu saya akan ajarkan caranya supaya sama-sama tadi menggunakan shortcut di keyboard biar lebih cepat. Nah, caranya seperti ini. Ada di tool, ada di option, tool, option atau Ctrl+J, option. Lalu kita ada command. Ya, kita biar mudah kita cari yang power clip ya. Maka Anda tinggal find next. Nah, ini dia sudah ada power clip inside. Kita close. Lalu kita ke shortcut keyboard. Kebetulan saya sudah membuatnya, saya akan reset. Nah, karena saya sudah membuat, saya akan ulangi, itu menggunakan reset dulu, dinormalkan dulu. Nah, ini cara menormalkannya. Kita akan membuat huruf-huruf yang memang belum digunakan shortcut di Corel. Misalkan A, maka dia otomatis berarti dia sudah ada shortcutnya yaitu spiral. Kalau misalkan T, dia sudah ada elegant top. Nah, maka kita cari tombol yang berbeda atau huruf yang berbeda. Saya contohkan di sini adalah W. Nah, karena W berhubung ini belum ada, nah maka ini bisa digunakan. Lalu klik Season, klik di sini, lalu oke. Kita akan lihat. Klik di sini, nggak perlu klik kanan. Kita tinggal pijit di tombol di keyboard saja, yaitu ketikan tadi W. Maka otomatis panahnya seperti ini, dia akan mencari frame. Lalu kita klik di frame tersebut. Maka dia otomatis akan masuk. Nah, untuk mempermudah, biar mempercepat juga, bagaimana cara editingnya supaya ini lebih pas? Nah, kita akan buat shortcut lagi. Kan kalau di sini tinggal besar geser ya, bergeser-geser mouse, kita klik di sini, kita edit ya. Seperti ini. Lalu oke, finish. Ya, klik lagi, klik beberapa kali. Nah, untuk mempermudahnya itu dengan menggunakan sama. Contohnya seperti tadi, saya ulangi. Contohnya seperti tadi. Tinggal ke tool, option, lalu ke command, sama tadi ya, ke command, namanya adalah edit. Edit power clip ya, kita cari. Nah, ini sudah muncul di sini, edit power clip. Nah, kita close, lalu go shortcut. Nah, kita akan menggunakan untuk editing, contohnya adalah misalkan key. Nah, ini belum ada ya, key, contohkan key, maka tinggal Season, lalu oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Contoh, kita akan masukkan dia menjadi ke power clip, yaitu tadi ketikan W, kita klik di sini satu kali. Untuk mengeditnya kita pijit tombol key, maka dia akan menjadi edit. Nah, kita mudah. Lalu untuk finishnya, dia tidak klik, sama kita juga akan membuat shortcutnya. Ada stop editing. Untuk men-stop editing, nah sama di sini juga kita akan membuatnya menjadi shortcut tambahan kita. Untuk tambahkan shortcut tool, ada option, lagi. Kita akan cari. Nah, kebetulan di sini sudah muncul. Jadi mudah saja, ada nih finish editing this level. Klik di sini, lalu shortcut key. Maka kita akan ketikkan contoh yang belum ada, yaitu F. Klik ini, lalu oke. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Klik objek, lalu geserkan mouse-nya ke objek yang kuning ini, lalu fidget W tadi, klik satu kali. Untuk editingnya key, kita geserkan,
Dan untuk finishnya, kita tadi widget tombol F. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi itulah beberapa shortcut yang akan mempermudah pekerjaan kita, atau biar efektif. Itu mungkin beberapa tips dan trik bagaimana kita cara menggunakan shortcut biar mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita. Pertemuan ini sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan, dan bagi kawan-kawan punya trik atau cara, silahkan di kolom komentar. Kita berbagi sama-sama. Ini hanya sekedar sharing, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.